ada gelombang sama itu ya. Itu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apakah suara Sofi terdengar jelas? Alhamdulillah jelas, Alhamdulillah ya. jelas ya, Bu ya. jelas ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah bergabung tiga peserta, ibu ya. Sambil menunggu peserta yang lain, kita sapa-sapa terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, di sini sudah hadir Ibu Hazlini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hazlini. Assalamualaikum Ibu Hazlini. Baik, Masya Allah. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Sehat? Jaringannya putus-putus, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Masya Allah. Baik, syukran Ibu Hazbini sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron Ibu sudah menyempatkan waktunya sehingga kita bisa bertemu lagi. Baik, selanjutnya di sini sudah hadir juga Ibu Rusmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Masya Allah. Syukron Ibu Rusmini sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Masya Allah. Allah mudahkan Ibu ya. Baik, selanjutnya di sini juga sudah hadir Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sofi senang mendengarnya. Syukran Ibu Endang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Baik, Ibu sekalian, sambil menunggu peserta yang lain, kita langsung saja buka kajiannya. Sofi izin membukanya, Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون حقا
lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Al-ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti biyaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la tusyrik billahi syai'a dakhalal jannah." Al-hadis. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada henti-hentinya lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, Rabb yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha rahman, karena atas takdir Allah, qadarullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka kembali. Dalam kesempatan siang hari ini, Sofi bisa bertatap muka lagi dengan Ibu Haslini, Ibu Rusmini, Ibu Endang. Masya Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa, karena tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya itu menandakan berarti kita masih hidup ya Bu ya. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, di mana kesempatan ini adalah kesempatan untuk sebaik-baiknya kita gunakan untuk bertobat kepada Allah ya Bu ya, untuk kita bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena memang semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Rahman, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dan kembali kepada Allah, maka pasti Allah mengampuni. Ketika dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah itu jauh lebih besar. Maka kesempatan hidup kita pada hari ini, karena memang kita tidak tahu kapan kita wafat. Tentunya orang yang meninggal kemarin, mereka mengira bahwa mereka masih hidup hari ini, dan kita tidak tahu apakah hari ini, detik ini, atau detik selanjutnya, atau besok mungkin kita sudah Allah panggil. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi semoga kesempatan usia yang Allah berikan saat ini kita gunakan untuk sama-sama mencari keridhaan Allah, dan semoga ini menjadi amal soleh yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, bahwa kita mempergunakan waktu kita, usia kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, tak lupa juga kita panjatkan salam hormat kita sebagai balas jasa, sebagai terima kasih kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau, maka Allah akan berikan 10 kali rahmat. Karena besarnya perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyampaikan ajaran agama Islam ini, bukan dengan jalan yang mudah, bukan dengan jalan yang mulus, tetapi penuh rintangan, penuh cobaan, penuh dugaan. Beliau harus diusir, beliau harus terkucilkan, beliau dihina, bahkan beliau pernah dilempari batu sampai berdarah. Kemudian puncak-puncaknya itu sampai beliau diusir dari kampung halamannya. Dan tentunya kita tahu bahwa terusir dari kampung halaman itu merupakan suatu yang memang menyakitkan ya Bu ya, ketika harus terusir dari kampung halaman. Dan Rasulullah mengalami hal itu. Untuk apa? Karena Rasulullah menyampaikan ajaran agama Allah. Itulah cobaannya. Tetapi Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, dan para nabi itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perjuangan beliau bersama para sahabatnya, selama beliau berdakwah selama kurang lebih 23 tahun, 10 tahun fase Mekah, 13 tahun fase Madinah, sehingga sempurnalah agama Islam ini. Sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini qadarullah dari perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Baik ibu sekalian, sebelumnya Sofi ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini.
Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya, sudah mengorbankan tenaganya, pikirannya. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk dan luruskan niat kita juga karena Allah. Insya Allah apa yang ibu korbankan saat ini, karena apa? Dalam Islam itu amalan sekecil apapun itu pasti akan bernilai, ya. Amalan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Dalam Al-Quran disebutkan kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarrah pasti akan ada balasannya, dan keburukan yang kita lakukan sebesar biji zarrah pasti akan ada balasannya. Artinya kalau misalnya ibu sekalian kita mungkin menganggapnya sepele, ya Bu ya. Misalnya kita menyingkirkan pecahan kaca, kita singkirkan pecahan kaca dari jalan karena agar tidak mengganggu atau melukai orang lain, itu kita mungkin menganggapnya itu hal yang sepele, tetapi di hadapan Allah itu hal yang besar, itu hal yang luar biasa. Mungkin dengan kebaikan, mungkin kita bisa masuk surga, kita bisa masuk surganya Allah dengan kebaikan yang memang tidak pernah kita sangka, ya Bu ya. Mungkin dengan cara menyingkirkan jalan kita bisa selamat dari api neraka, ya Bu ya. Mungkin dengan cara itu kebaikan sekecil kebaikan yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil, ternyata itu bernilai besar di hadapan Allah. Itu luar biasa, ya, luar biasa bagaimana Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dengan hanya menyingkirkan gangguan di jalan saja, Bu. Itu besar balasannya, ya. Termasuk dengan ketika kita ingin melakukan kebaikan, walaupun misalnya kita baru meniatkan saja, ya Bu ya. Misalnya kita niat, ya Allah, besok saya ingin bersedekah misalnya, tapi ternyata kita lupa, tapi kita sudah niat, itu sudah dicatat pahala. Qadarullah misalnya ternyata kita lupa, maka itu sudah dicatat sebagai pahala. Maka Sofi juga pernah berpikir sepertinya memang alangkah lebih bagus, ya misalnya kita niatkan, oh ya Allah, setiap malam saya ingin salat tahajud misalnya. Niatkan saja dulu, Bu. Niatkan saja dulu, bangun atau tidaknya ya kita berusaha, kita ikhtiar untuk kita bangun. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak bangun tidur, yang penting kita sudah niat, ya kita niatkan dulu gitu. Tapi sambil dibarengi dengan ikhtiar, kita niatkan, ya Allah, saya ingin setiap malam itu bisa sholat tahajud, saya ingin bisa setiap hari itu sholat duha, itu Masya Allah. Kan dengan niat itu pun sudah dapat pahala. Baik ibu sekalian, mohon maaf ibu ya, jadi panjang lebar lagi. Namun intinya kita harus bersyukur juga karena kita berada dalam agama Islam, ya Bu ya. Karena tentunya agama yang diridhoi itu hanyalah Islam, ya Bu ya. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak, ya Bu ya. Semua agama itu tidak sama. Islam tidak sama dengan Nasrani, Islam tidak sama dengan Yahudi, Islam tidak sama dengan agama-agama yang lainnya. Karena satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Selainnya tidak diterima. Jadi jangan ya maksudnya ada gitu ya, suka ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan katakan semua agama itu sama, tidak sama gitu. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah pasti akan selamat, ya Bu ya. Insya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita dan kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, di sini juga sudah hadir Ibu Nur. Kita sapa terlebih dahulu, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Nur. Baik. Boleh di-on-kan mikrofonnya Ibu Nur? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Nur. Baik, mungkin
jaringannya belum siap ya Bu ya. Baik Ibu sekalian, kita langsung saja buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya Bu ya. Sofi izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Nur. Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Gimana Masya kabar Allah. Ustazah? Kenapa? Gimana kabarnya Masya Ustazah? Allah. Alhamdulillah Bu Sofi juga sehat ya Bu ya. Syukran Ibu Nur sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Masya Allah. Baru pulang jemput ya Bu ya? atau Enggak, kan masih libur. Oh masih libur ya? Tapi itu yang pengasuhnya itu belum datang, belum pulang. Oh gitu, Masya Allah. Jadi saya yang ngasuh di rumah. Oh. Anak-anak Pak Unka Bu atau anak SD Bu? Anak ada yang SD, ada yang PAUD. Ya, ini baru usia 4 tahun. Oh Masya Allah. Sama dengan anak Sofi berarti Bu. 4 tahun. Masya Allah. Yang pertama itu 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Apa? Ya, lagi nanti. Baik, syukuran Ibu Nur, Masya Allah. Ya. Baik, sudah muncul ya Bu ya di layar Ibu sekalian? Dah. Nih, kita mulai ya Bu ya. Sofi 1 kali, Ibu sekalian 1 kali. Kemudian nanti setelah itu Ibu sekalian bisa bertalaki ya Bu ya, baca surah Al-Fatihah satu orang. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Masya Allah. Di sini juga sudah hadir Ibu Arum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat Ustazah. Tidak apa-apa Ibu. Masya Allah. Ini baru mulai surah Al-Fatihah saja. Baik, Ibu Arum bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustazah Alhamdulillah. Semoga ya. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah Sofi sehat Bu. Masya Allah. Syukuran Ibu Arum sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah. Baik, Ibu sekalian, kita coba bertalaki satu orang. Kita mulai dari
Bentar. Kita mulai dari Ibu Rusmini, silahkan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya. Masya Allah, bagus, luar biasa Bu, mumtaz. Syukron Ibu Rusmini. Selanjutnya Ibu Endang, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, lancar ya Bu ya, mumtaz. Syukron Ibu Endang. Selanjutnya Ibu Hazlini, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya, mumtaz. Syukran, jazakillah khairan Ibu Hazlini. Baik, selanjutnya Ibu Nur, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Mumtaz. Syukron Ibu Nur. Selanjutnya ke Ibu Arum, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Masya Allah. Syukran Ibu Arum. Mohon maaf, Sofi izin mengingatkan. Nah, di sini ada tanda tasydid ya, Bu ya. Contohnya di huruf ro di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di huruf ro itu ada tanda yang seperti huruf W ya, Bu ya. Oh Seperti iya, huruf W. iya. Nah, itu namanya tanda tasydid, Bu ya, tanda tasydid. Sehingga ketika kita membacanya itu seperti dua huruf ya, Bu ya. Ar-ro. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan-akan ada dua huruf, ada yang sukun dan yang berharokat. Ar-ro. Nah, jadi kalau ada tanda tasydid seperti itu harus dinaberkan ya. Naber itu dihentakan. Ar-ro. Jadi tidak misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi dihentakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Alhamdulillahirabbil. Nah, rabbil. Jadi tidak misalnya Alhamdulillahirabbil. Nah, kalau robil berarti tidak dihentakan ya, Bu ya. Tapi harus dihentakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang ada tasydidnya kayak hurufnya double ya, Ustazah? Ya, seperti itu. Ya. Itu kemudian ini Ar-Rahmanirrahim. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Maliki yaumid. Tuh, Maliki yaumiddin. Nah, ya, kemudian yang ini, Bu. Iya, nah tidak iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iya ya, seakan-akan bukan seakan-akan, memang penulisannya itu kalau dalam Latin iya, nah y-nya itu ada dua, Bu. Kalau y-nya ada satu kan berarti kita bacanya iya ya, Bu ya, iya. Tapi ini y-nya itu ada dua gitu. Kalau dalam Latin pun huruf y-nya itu ada dua, berarti dibacanya seperti ini, dihentakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya, Bu ya. Nih. Ihdinas siratal mustaqim. Bentar. Ibu sekalian, ini suaranya Sofi ada, Bu? Ada saja. Oh, sebentar. Tapi videonya tidak ada ya? Ada saja. Ada ya? Oh, bentar. Ini kenapa ya?
Sebentar ya Bu ya. Ini di komputernya hilang. Sebentar Bu. Iya kumahanya Mbak. Ya senang sih kira. Tuh jadi kia Mbak. Kia nanya tiba-tiba. Ya terus pilih mana? Tuh kak aku nyalira. Ya. Ulang suaranya Ustazah. Saya suaraan. Lagi teleponan dengan ini. Yang tahu dengan itu, Bu. Nuhun Mbak. Suaranya sudah ada Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, siapa? Sudah, Mohon maaf ya Bu sudah. ya, ini ada gangguan teknis dulu. Tadi tiba-tiba ke log out sendiri. Baik, ini sekalian. Sofi izin share screen lagi. Share screen-nya hilang berarti ya Bu ya? Ya. Nah, baik. Jadi untuk ibu-ibu semuanya ya Bu ya. Untuk ibu-ibu sekalian, ibu-ibu semuanya. Jadi kalau ada tanda tasydid yang seperti huruf W itu, maka dibacanya dihentakkan, dinabrakan ya Bu ya. Iya, iya, Robbi. Jadi tidak Robbi tapi Robbi. Rabbil alamin, ya Bu ya. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghna. Di sini jangan sampai memantul ya Bu ya, Ibu sekalian semuanya. Jadi tidak mage tapi mau mengalir ya Bu ya. Kalau bahasa bukan bahasa, kalau sifatnya itu tawasud ya Bu ya. Jadi tidak bukan magdu tapi maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, seperti itu ya Bu ya. Waladhdallin. Seperti itu. Baik. Baik, sebentar. Nah, seperti itu ya Bu ya. Insyaallah. Berarti misalkan sudah tahu salah satu tandanya ya Bu ya. Ada tanda tasydid. Yang tasydid itu yang seperti huruf V ya Bu ya. Kalau kita dalam huruf alfabet seperti huruf V, tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya tanda tasydid. Baik, kita langsung ke materi.
Kita murojaah dulu ya Bu ya. Kita murojaah dulu. Baik. Kita murojaah dulu untuk pekan yang lalu. Sofi izin mentalkikannya ya. Kita baca sama-sama, Sofi 1 kali, Ibu sekalian 1 kali. Zalika Dalika kitabu kitabu mutaqi mutaqi waladzi. waladzi. Nah, sekarang digabung semuanya ya Bu ya. Zalika kitabu mutaqi waladzi. dalika Dalika kitabu mutaqi waladzi. Baik. Kalau misalnya Ibu sekalian kenapa Bu? Oh, tidak ya. Baik. Kalau misalnya Ibu sekalian, kalau misalnya Sofi terlalu cepat, boleh pelan-pelan saja ya Bu ya. Boleh pelan-pelan saja. Ini kan Sofi terlalu cepat tadi ya, zalika kitabu. Jadi Ibu sekalian boleh dibaca pelan saja, tapi dibacanya itu disambung gitu ya Bu ya. Kalau tadi kan dipisah-pisah. Zalika kitabu mutaqi waladzi. Nah, kalau misalnya mau disambung, kalau terlalu cepat misalnya masih terasa sulit, pelan-pelan saja. Zalika kitabu mutaqi waladzi. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kita ke kolom yang kedua. Wa mima rozaqo yuminu bima'u wa mima rozaqo yuminu bima'u. Selanjutnya ulai kafaru nadoja dohika ulai kafaru nadoja dohika. Ulaika kafarun doja dohika. Selanjutnya abudu fahuwa Doroba fajidu abudu fahuwa doroba sajidu. abudu fahuwa doroba sajidu. Yajidu zulatu biquwa robuka. Yajidu zulatu biquwa robuka. Selanjutnya rokahu horiju majidu ta'isu. Digabung semuanya.
Rokahu khariju majidu ta'isu. Rokahu khoridu majidu ta'isu. Baik, selanjutnya hafizu Hafizu, Apa coba saya khaliqu di sini? khaliqu, sabita sabita, junadi Iya, pertanyaan. hafizu khaliqu sabita junadi. Iya. hafizu, khaliqu, sabita, junadi. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang ke pola iramanya. Nah, ibu sekalian, ini masih menggunakan pola irama yang sebelumnya ya, Bu ya, yang abata saja haho. Tapi ibu sekalian harus fokus ya, Bu ya, karena di sini harokatnya berbeda-beda ya, Bu ya. Kalau biasanya kita bacanya abata saja haho. Nah, di sini harokatnya sudah berbeda-beda. Ada harokat fathah, ada harokat apa ini, Bu? Kasroh. Ini harokat Domah. Nah, Ibu ya. Jadi, Ibu sekalian kita sama-sama fokuskan ya, Bu ya. Karena harokatnya tidak sama semuanya. Baik, Sofi satu kali, ibu-ibu sekalian satu kali. Abita sujihihu Abita sujihihu dazuriza sashisi Dazuriza sashishi butozi'u ghafiqo Dutadi'u ghafiqo Kula minawihu ya Kula minawihu ya Baik, Masya Allah. Sekarang kita lanjut praktek ya, Bu ya. Jadi nanti prakteknya satu nanti dibenerin kolom saja, satu kolom, kemudian yang Ya. praktek yang atasnya satu kolom, kemudian di bawahnya untuk pola iramanya satu kali, gitu ya. Baik, kita mulai dari kalau misalnya tidak di Zoom seperti ini, Bu, jelas tidak, Bu? Atau mau di Zoom saja? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan ya. Enggak, kita pakai HP soalnya. Oh iya, Bu. Kurang ya, di Zoom aja. Di Zoom aja ya. Ya. Baik. Satu-satu ya, Bu ya. Kita mulai dari Ibu Endang saja. Silakan dari Ibu Endang untuk kolom yang pertama. Zalika kitabu mutaqi walazi. Zalika kitabu mutaqi walazi. Masya Allah. Selanjutnya ke pola iramanya. Abita sujihihu dazuriza sashishi Zutadi ugofika kulaminawihuya. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Ibu Endang. Amin. Selanjutnya Ibu Arum, silahkan kolom yang kedua. Wa mima rozaqo yuminu bima'u bima'u Ya. benar. Sekarang digabung semuanya, Bu. Wa mima rozaqo yuminu bima'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya ke pola iramanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Adia suci hiku dazari Dazu. dazuri dasashasa Sashiosui. ya sorry apa ulang ya saya ulang ya saya. Baik, boleh. Baik, boleh. Adia suci hiku dazuri dasashi du dozi uko fiko kula minawi huya kula minawi huya. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron Ibu Arum. Baik. Selanjutnya Ibu Rusmini, silahkan kolom yang ketiga. Yang ini ya Ustaz ya. Bentar. Yang Wamima ya. ini. Oh. Ulai. Iya. Ulai. Kafaru. Nadhoja. Dohika. Ulai kafaru nadhoja dohika. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya Abita sucihihu daduri sasasishi dutazi ugofiko kulaminawi huya kulaminawi huya. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ibu Rusmini. Baik, selanjutnya Ibu Hazlini, silahkan. Yang ini Bu, boleh diulang lagi? Kenapa? Iya. Iya. Baik, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya ke pola iramanya, Bu. Jelas, Bu? Sekali lagi Bu yang ini, Bu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran jazakillah khairan Ibu Hazlini. Baik. Baik, sudah cukup. Masya Allah, Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya. Selanjutnya Ibu Nur, silahkan. Ibu Nur yang ini kolomnya. Yajidu zulatu biquwa robuka. Yajidu
Duatu bikuwa robuka. Masya Allah. Selanjutnya. Abitatu jihihu da zuri za sa shi si zu to li wa fiqa kulamina wihuya kulamina wihuya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron Ibu Nur. Sudah semuanya ya Bu ya? Sudah mencoba semuanya? Alhamdulillah. Baik Ibu sekalian, ini huruf-huruf yang kita baca seperti zalika, kitabu, mutaqi, waladhi itu adalah huruf-huruf yang dibaca pendek ya Bu ya. Huruf-huruf yang dibaca pendek. Karena insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mad ya Bu ya, tentang mad. Mad itu artinya panjang ya Bu ya. Mad itu artinya panjang. Nah, kita baca saja di sini sama-sama. Sofi bacakan saja. Huruf pemanjang atau mad ya Bu ya. Huruf pemanjang atau mad. Jadi mad itu artinya panjang. Fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif itu berarti nanti bentuknya seperti ini Bu. Contoh. Ba. Nah, ini ada alif ya Bu ya, mad. Nah, fathah bertemu dengan alif ya Bu, itu adalah mad ya Bu ya. Mad itu pemanjang. Kenapa Bu? Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Salah satu hal penting dalam membaca Al-Quran adalah memahami huruf yang berperan sebagai pemanjang suara atau huruf mad ya Bu ya. Huruf mad adalah huruf yang membuat bacaan menjadi lebih panjang dari satu harokat biasa. Pada tahap awal kita akan mempelajari fathah yang bertemu dengan huruf alif. Jadi huruf mad itu ada banyak ya Bu ya sebenarnya. Tapi untuk kita mempelajari madnya itu pelan-pelan saja dulu ya Bu ya. Pelan-pelan saja dulu. Kalau di Mushaf Madinah itu kan huruf mad itu ditandai dengan 3 ya Bu ya. Ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah bertemu waw sukun. Tetapi kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu tanda mad itu ada 7 ya Bu ya, ada 7 tanda. Tapi insya Allah kita mempelajarinya pelan-pelan saja dulu. Kita akan mempelajari tentang fathah bertemu dengan alif dulu ya Bu ya. Nah, kemudian poin yang pertama, kaidahnya, jika sebuah huruf diberi tanda fathah, ya, lalu setelahnya datang alif, maka bacaan huruf tersebut dipanjangkan menjadi 2 harokat, seperti satu ketukan atau satu alif, ya. Mengapa disebut huruf pemanjang? Karena alif dalam posisi ini tidak dibaca sebagai huruf baru. Nanti kita jelaskan ya Bu ya, melainkan hanya berfungsi memanjangkan suara fathah sebelumnya. Nah, manfaat memahaminya apa Bu? Kenapa kita harus memahami apa itu mad ya Bu ya? Apa itu pemanjang huruf? Manfaatnya apa? Karena agar pembaca tidak memendekkan bacaan yang seharusnya panjang. Contohnya, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan maknya itu dibaca panjang ya Bu ya. Nah, fungsinya itu agar kita tidak membaca bacaan yang seharusnya dibaca panjang, ini malah pendek. Berarti kan kalau misalnya Ar-Rahmanir-Rahim dibaca pendek jadi seperti ini Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kan pendek ya Bu ya. Padahal seharusnya mimnya itu dibaca panjang ya Bu ya. Kemudian, poin yang kedua, menjaga perbedaan makna dalam Al-Quran. Karena panjang pendek bacaan bisa merubah makna ya Bu ya, bisa merubah arti. Jadi kalau misalnya kita membacanya terlalu panjang atau misalnya harusnya panjang menjadi pendek atau pendek menjadi panjang, itu bisa merubah makna dalam Al-Quran ya Bu ya. Maka penting sekali memahami apa itu mad atau pemanjang huruf ya Bu ya. Kemudian poin yang ketiga, menjadi dasar untuk memahami hukum mad yang lebih luas di bab berikutnya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini ya Bu ya. Nah, kita besarkan dulu.
Mengenal fathah bertemu alif dibaca 2 harokat atau 1 alif. Bagaimana itu dibaca 2 harokat itu, Ibu ya? Seperti apa dibaca 2 harokat itu? Jadi ada catatan di sini ya Bu ya, bedakan hamzah dan alif. Ya, bedakan hamzah dan alif. Kalau alif itu bentuknya seperti ini, Bu. Dia selama-lamanya sampai kapanpun tidak akan berharokat. Yang disebut harokat itu mana, Bu? Ini ya, Bu ya. Nah, iya, ini yang disebut dengan harokat. Ini yang disebut dengan harokat. Nah, kalau alif itu sampai kapanpun selamanya dia tidak akan berharokat. Walaupun bentuknya hampir sama ya Bu ya, garis lurus, tapi yang membedakannya antara hamzah dengan alif adalah harokatnya ya Bu ya. Iya, ada harokatnya. Tapi kalau alif dia tidak akan berharokat. Ya, karena apa? Karena memang ini fungsinya adalah untuk pemanjang huruf. Ya, nah, terkadang hamzah itu bentuknya seperti ini, Bu. Nah, terkadang bentuknya seperti ini. Terkadang juga seperti ini. Ini kalau kita bedah lagi, Bu, huruf hamzah yang seperti ini dia diambil dari bentuk kepala ain. Kan kalau ain seperti ini ya, Bu ya. Nah, huruf hamzah ini diambil dari kepalanya, Bu, dari kepala ain, sehingga terjadilah huruf hamzah yang seperti ini. Sama semuanya, Bu ya. Ini hamzah, ini hamzah, ini hamzah. Nah, terkadang huruf hamzah yang kepala ain ini diletakkan di atas huruf alif ini, misalnya ada di atas seperti ini, kadang juga di bawah seperti ini. Misalnya seperti itu, ya Bu ya. Jadi kadang huruf alif itu digunakan sebagai tempat untuk huruf hamzah, ya Bu ya. Jadi bedanya alif dengan hamzah itu apa, Bu? Harokat yang beda. Harokatnya, ya Bu ya. Iya. Kalau hamzah dia pasti berharokat, baik itu harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah, itu berarti adalah hamzah. Tapi kalau alif dia tidak akan memiliki harokat apapun, ya Bu ya. Itulah bedanya hamzah dengan alif. Baik. Kemudian di sini, Bu, ada cara bacanya. Cara bacanya adalah baca hurufnya terlebih dahulu. Dibaca hurufnya terlebih dahulu. Berarti kan huruf ba, ta, fa, intinya huruf hijaiyah ya Bu ya. Lalu sebutkan tandanya. Lalu sambungkan bacanya. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini cara bacanya ya Bu ya. Kita sebutkan dulu hurufnya. Baik, di sini ada huruf apa, Bu? Ba. Ini apa, Bu? Alif. Ya, nah, ketika ba dan alif ini disambungkan, dia bentuknya menjadi seperti ini dan dibacanya 2 harokat. Contoh. Nah, sini ba, alif dibaca ba. Ba, Ibu ya. Jadi dibacanya itu panjang. Yang tadinya ba, ta, sa. Tapi kalau dia ditambahkan alif, jadinya ba, ta, sa. Nah, itu namanya panjangnya itu 2 harokat. Jadi tadi mad itu apa, Bu? Pemanjang. Iya, mad itu pemanjang huruf. Ya, panjang. Artinya panjang atau pemanjang huruf. Jadi, dan 2 harokat itu kalau dalam Latin itu seperti ini, Bu. Kalau ini kan Masya Allah di Quran Indonesia itu yang sekarang itu kan ada huruf Latinnya ya Bu ya, biasanya di Al-Quran itu. Nah, kalau yang dibacanya 1 harokat, dia A-nya 1 ya Bu ya. A-nya 1. Berarti dibacanya ba. Tetapi kalau dia sudah ditambahkan dengan alif, maka huruf A-nya itu jadi ada 2. Inilah Bu, maksudnya 2 harokat. Jadi bacanya itu panjang, makanya A-nya pun ada 2. Ba, yang tadinya ba, sekarang jadi ba. Nah, seperti itu ya. Itulah kadar 2 harokat ya. Baik, sampai sini kira-kira ibu-ibu sekalian paham?
Insya Allah. Insyaallah. Ya, ini kan ada ya Bu ya, fathah bertemu alif. Nah, ini fathahnya, ini alifnya ya Bu ya. Ini alif yang ditandai dengan warna merah ini adalah alif yang disambungkan dengan huruf ba ya Bu ya. Sehingga yang tadinya ba-nya pendek menjadi panjang. Nah, baik. Sofi izin mentalkinkan dulu. Nah, dari mulai sini. Kalau misalnya seperti ini cukup tidak Bu zoomnya? Di zoomnya. Cukup? Baik. Nah, ibu sekalian boleh ikuti ya Bu ya. Sofi satu kali, ibu sekalian satu kali. Berarti tadi cara bacanya adalah sebutkan dulu hurufnya, kemudian sebutkan tandanya, baru dibaca ya Bu ya. A. A. Alif. Alif. A. A. Ba. Ba. Alif. Alif. Ba. Ba. Jadi tidak menjadi ba lagi. Misalnya ba, alif, ba. Nah, tidak seperti itu ya Bu ya. Ba, alif, ba. Tapi ba, alif, ba. Tuh, baik Ibu. Kita lanjutkan. Ta. Ta. Alif. Alif. Ta. Ta. Fa. Ta. Alif. Alif. Fa. Fa. Ja. Ja. Alif. Alif. Ja. Ja. Baik. Ha. Ha. Alif. Alif. Ha. Ha. Nah, ibu sekalian, huruf ja ini dia kalau disambungkan dengan huruf yang lainnya, dengan huruf yang lain misalnya ya Bu ya, dia akan seperti ini Bu, huruf ja-nya itu. Jadi bawahnya itu menghilang, menghilang. Cuman dikasih tanda. Kalau misalnya huruf ja kan dia ada titiknya ya Bu ya di tengah. Nah, kalau dia bersambung dengan huruf yang lain, atau misalnya salah satunya dengan alif ini, maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini, ditandai dengan ja. Nah, kadang kalau misalnya kita masih pusing, itu biasanya tertukar dengan huruf ba ya Bu ya, yang seharusnya ja ini ba gitu. Biasanya tertukar karena kan memang sama-sama titiknya ada satu di bawah ya Bu ya. Tapi huruf ja dia bentuknya akan selalu seperti ini kalau bersambung. Sama juga dengan sama halnya dengan huruf H ya Bu ya. Huruf H ketika bersambung dia menjadi seperti ini bentuknya. Jadi ada yang hilang ya Bu ya bentuknya. Nah, ini tidak dimasukkan gitu. Tetapi kalau huruf ja dan H ini di akhir, maka di akhir kata misalnya Bu ya, maka dia tetap akan bentuknya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke huruf yang selanjutnya. Kho. Alif. Kho. Jadi tandanya hanya ini saja ya Bu ya. Kalau ja titiknya di bawah, kalau H dia tidak ada titiknya, kalau Kho titiknya di atas. Selanjutnya ini huruf da ya Bu ya, huruf dal. Da. Alif. Da. Baik, selanjutnya di sini ada huruf zal. Nah, huruf zal ini mahrojnya dari mana Bu? Ibu sekalian ada yang masih ingat? Ujung lidah bertemu dengan seri atas. Masya Allah, benar sekali Ibu Arum. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya Bu ya. Nah, sehingga penyebutannya itu tidak sama dengan yang ini Bu, dengan yang atas ya Bu ya, tidak akan sama. Nah, dengan yang ini, jadi tidak da, tapi yang ini da dibacanya ini da, tidak ya Bu ya. Ini berbeda makhrajnya. Kalau yang ini da, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Iya, sama seperti huruf apa Bu? Huruf
Ta, Ta. ya Bu ya? Iya, huruf ta. Ta, da, tuh. Mahrojnya sama, ya Bu ya? Nah, kemudian kalau huruf za, dia sama dengan huruf apa, Bu? Sa. Huruf Sa. fa, ya Bu ya? Ya, huruf fa. Fa, za. Ya, apalagi Bu yang ujung lidah menyentuh ujung lidah dari atas? So. Ya Bu ya? Wo, ya, wo. Nah, yang ini nih. Oh, yang belum ada ya. Nah, yang ini Bu, huruf wo. Nah, itu juga ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Tetapi dia termasuk huruf isti'la, artinya pangkal lidahnya harus naik. Gitu ya. Nah, baik. Za. Za. Alif. Alif. Za. Za. Ro. Ro. Alif. Alif. Ro. Ro. Nah, Ibu sekarang ada yang masih ingat tidak? Huruf yang melekat, yang hanya ada di huruf ro, itu apa, Bu? Bergetar. Iya, Masya Allah, bergetar. Nama sifatnya, ada yang masih ingat, Bu, namanya apa? Takrir. Iya, benar. Takrir, ya, Bu ya. Jadi huruf sifat takrir itu hanya ada di huruf ro, ya, Bu ya. Takrir, bergetar. Tapi walaupun huruf ro itu dia memiliki sifat takrir atau bergetar, tapi getarannya itu tidak berlebihan. Misalnya ro, arro, ro, ri, ru. Nah, tidak seperti itu, ya, Bu ya. Tapi ro, hanya sedikit saja. Ro, ri, ru, ron, rin, run, seperti itu, ya, Bu ya. Jadi tidak berlebihan. Misalnya arroh, bismillahir. Nah, tidak seperti itu, ya, Bu ya. Walaupun dia memiliki sifat takrir, bergetar, tapi tidak berlebihan. Baik, selanjutnya di sini ada huruf zai, ya, Bu ya. Huruf zai, ya. Nah, huruf zai itu dia dari mana, Bu? Mahrojnya, yang masih ingat? Ujung lidah bertemu gigi bawah ya. Iya, ujung lidah sejajar atau bertemu dengan gigi seri bawah. Za, ya, Bu ya. Za. Nah, dia memiliki sifat apa, Bu? Yang itu. Apa namanya, Bu? Dia masih ingat? Desisan. Ya, Bu ya. Berdesis. Ya, berdesis, ya, Bu ya. Ya, sofir namanya. Desisannya itu tajam. Kalau yang desisannya lembut itu huruf sin, ya, Bu ya. Sin. Ya, bedakan, ya, Bu ya. Beda, ya, Bu ya. Nah, kalau huruf zai ini dia desisannya tajam. Misalnya az-zahra, tuh ada desisannya tapi dia tajam, ya, Bu ya. Tapi kalau sin dia kan lembut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh desisannya lembut, ya, Bu ya. Nah, za. Alif. Za. Nah, baru kita masuk ke huruf sin, ya, Bu ya. Huruf sin mahrojnya dari mana, Bu? Ujung lidah. Sejajar gigi seri bawah, ada desisan yang keluar. Iya, sama, ya, Bu ya. Jadi ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah, sama dengan ini, ya, Bu ya. Tapi kalau yang ini desisannya tajam, kalau yang ini desisannya lembut. Sa. Alif. Fa. Baik. Selanjutnya di sini ada huruf shin. Kalau yang ini sin, yang ini shin. Jadi berbeda, ya, Bu ya. Karena seringkali tertukar. Seringkali masih tertukar, ya, Bu ya. Yang seharusnya ini dibacanya sya, jadi sa, ya, Bu ya. Padahal seharusnya sya. Karena mahrojnya pun berbeda, ya, Bu ya. Nah, kalau ini mahrojnya dari mana, Bu? Ada yang masih ingat? Tengah lidah yang diarahkan Langit-langit. ke langit-langit. Nah, sifat
yang melekat Ya. pada huruf shin ini apa, Bu? Amas. Yang ini. Ash. Ash. Tafasisi. Tafashi, benar sekali, Masya Allah. Tafashi ya, Bu ya. Jadi menyebar udara di area mulut. Ash. Nah, itu ada udara yang tersebar di area mulut ya, Bu ya. Sya, sya. Ya. Sya. Ya. Alif. Alif. Sya. Ya. Kemudian selanjutnya ini huruf Shad ya, Bu ya. Oh. Ya, huruf Shad makhrajnya adalah, ada yang masih ingat, Bu? Ujung lidah Lidah sejajar dengan sejajar gigi bawah. ya, sejajar dengan Pangkal lidahnya gigi seri pangkal bawah lidah ya, Bu ya. diangkat. Ya, pangkal lidahnya diangkat. Jadi tebal masuknya, Bu ya. Jadi dia huruf isti'la, huruf yang tebal karena pangkal lidahnya diangkat. Fu. Ya, tidak perlu memajukan bibir ya, Bu. Tidak perlu memonyongkan bibir. Misalnya. Tidak seperti itu, Bu ya. Fu misalnya, tapi fu. Tanpa kita memajukan memonyongkan bibir pun itu tetap huruf shad itu akan tebal. Karena yang menebalkan suatu huruf itu di mana, Bu? Pangkal lidah diangkat. Iya, pangkal lidah yang diangkat. Itulah yang menebalkan suatu huruf. Fu, fi, fu, fi, fu. Seperti itu, ya. Fod. Nah, baik. Fu. Alif. Fu. Baik. Selanjutnya. Nah, ini huruf bod, Ibu ya. Huruf bod. Dari mana makhrajnya, Bu? Tengah lidah bertemu gigi atas. Tepi lidah belakang bertemu geraham. Iya, tepi lidah belakang, Ibu ya, baik yang kiri maupun yang kanan bertemu dengan gigi geraham, Ibu ya. Disentuhkan pada gigi geraham. Bo. Boi. Bu. Boi. Bu. Ibu ya. Baik. Bo. Alif. Bo. Selanjutnya fo. Alif. Fo. Baik, selanjutnya, nah ini huruf-huruf isti'la ya, Bu ya. Berjajar. Fo, bo, po, bo. Huruf-huruf isti'la, Masya Allah. Wo. Alif. Wo. Nah, kemudian ini ada huruf ain ya, Bu ya. Huruf ain itu makhrajnya dari mana, Bu? Tenggorokan ya, tengah ya. tenggorokan. Tengah tenggorokan ya, Bu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya huruf ain ini tertukar dengan huruf apa, Bu? Huruf hamzah ya, Bu ya. Ya, huruf hamzah. Atau juga kesalahan yang sering terjadi adalah pengucapannya, makhrajnya ya, Bu ya, yang seharusnya di tengah tenggorokan dia keluar dari hidung ya, Bu ya. Jadi sengau bunyinya. Nah, itu keliru ya, Bu ya. Jadi biasanya huruf ain ini dia tertukar dengan hamzah yang seharusnya jadi misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, seharusnya assalamualaikum ya, Bu ya. Nah, itu pun pengucapannya bukan dari rongga hidung ya, Bu ya. Jadi tidak tapi baik. Alif. Baik, selanjutnya wo. Alif. Wo. Fa. Alif. Fa. Ya. O.
Ko. alif, Alif. o. Ko. Nah, ibu-ibu sekalian, walaupun ini huruf qaf, ya Bu ya, tebal, tapi dia tidak Berlebihan. dibaca atau dilafalkan secara berlebihan, ya Bu ya. Misalnya lo, li, lo. Nah, tidak seperti itu ya Bu ya. Tidak dilafalkan secara berlebihan. Lo, li, lo, tapi lo, ti, ku, ya Bu ya. Tidak berlebihan seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah huruf kaf ya Bu ya. Ka, Ka. alif, Alif. ka. Ka. Nah, huruf kaf, ibu sekalian, kalau dia bersambung dengan huruf yang lain, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini huruf kaf ya Bu ya. Huruf kaf. Tapi kalau misalnya di ujung, misalnya alaik saja misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau di ujung, ini kan di ujung ya Bu ya, dia biasanya seperti ini bentuknya. Tetapi kalau misalnya bersambung dan ada huruf lain lagi di sini, maka huruf kaf itu bentuknya menjadi seperti ini ya Bu ya. Kalau huruf ain juga kan, ini huruf ain. Nah, huruf ain ini dia kalau bersambung hanya ini saja Bu bentuknya, seperti ini. Jadi kepalanya saja. Tetapi bedanya apa dengan hamzah Bu? Hamzah kan diambil dari kepala ain ya Bu ya. Hamzah diambil dari kepala ain. Nah, lalu bagaimana membedakannya antara ain dengan hamzah? Nah, jadi kalau huruf ain itu dia bisa disambungkan Bu dengan huruf yang lain. Ya Bu ya, bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Contohnya seperti ini. Misalnya aliman. Nah ini aliman ya Bu ya. Dia bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Tetapi kalau hamzah, kalau dia disambungkan, dia jadi seperti ini Bu. Contoh. Nah, aliman. Nah, ini berarti hamzah. Ya, bedanya dengan antara hamzah dengan ain, walaupun hamzah diambil dari kepala ain, tetapi dia tidak bisa bersambung dengan huruf yang lain seperti ain ini gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya bersambung pun pasti akan bentuknya seperti ini, contoh tadi ya Bu ya. Misalnya ini la'a. Nah, seperti ini Bu. Jadi tidak bisa hamzah misalnya bergabung dengan ha, jadi seperti ini. Nah, ini tidak akan menjadi hamzah ya Bu ya. Ini adalah huruf ain itu ya Bu ya. Jadi huruf hamzah dia tidak bisa bersambung dengan huruf yang lain. Nah, makanya huruf ain kalau dia bersambung dengan huruf yang lain, maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Bedanya apa dengan huruf gha? Bedanya kalau huruf gha dia ada titiknya di atas. Contohnya ini Bu ya. Nah, contohnya seperti ini. Gha ketika dia bersambung jadi seperti ini bentuknya. Kalau huruf fa kan tidak terlalu ada yang hilang ya Bu ya. Kalau huruf ain kan ininya jadi tidak ada. Bawahnya jadi tidak ada. Tapi kalau huruf fa, huruf qaf dia tidak terlalu jauh perbedaannya ya Bu ya. Huruf qaf kan masih hampir sama ya Bu ya, seperti ini. Huruf kaf ini yang berbeda, ya Bu ya. Kemudian, nah, la, alif, la. Jadi Bu huruf lam suka ada ya Bu ya di ikro atau di buku kan huruf lamnya seperti ini. Nah, itu adalah huruf antara perpaduan antara huruf lam dengan alif. Jadi dibacanya dia 2 harokat. La. Ya. Kemudian ma. Alif. Ma. Selanjutnya na. Alif. Na. Wa. Alif. Wa. Nah, termasuk huruf wawu ya Bu ya. Huruf wawu dia tidak bisa disambungkan ke huruf yang ada di depannya. Jadi kan kalau misalnya ada huruf wawu,
ada huruf yang ada di depannya itu tidak bisa bersambung ya Bu ya. Tetapi kalau dia berada di belakang kata, maka dia bisa disambungkan. Contohnya misalnya ini Bu, antara huruf ya dengan waw disambung. Jadi seperti ini. Nah, yau, ya Bu ya. Yau misalnya. Tetapi kalau huruf wa misalnya bersambung dengan huruf ya di depannya, maka dia tidak akan bisa bersambung. Jadi bentuknya akan seperti ini. Wa ya misalnya seperti itu ya Bu ya. Makanya huruf waw dengan alif bentuknya tetap seperti ini, tetapi dibacanya menjadi panjang. Baik. Selanjutnya di sini ha. Alif. Ha. Ya. Alif. Ya. Baik, Masya Allah. Nah, Ibu sekalian, kita sudah praktek ya Bu ya. Kita sudah praktek sama-sama belajar tentang mad ya Bu ya. Nah, kemudian di sini ada latihan pola panjang 2 harokat. Nah, ini sebenarnya metode ini disebutnya kalau di sobat ngaji metode banaba Ibu ya. Metode banaba. Jadi, metode banaba ini kalau di dalam Al-Qur'an dia menggunakan irama ros ya Bu ya, irama ros. Nah, yang pertama itu dia iramanya datar. Datar. Kalau yang kedua iramanya naik. Ya Bu ya. Nah, contoh. Sobi contohkan dulu ya Bu ya. Datar dulu ya Bu ya. Banaba. Itu datar ya Bu ya. Banaba. Nah, Ibu sekalian harus fokus ya Bu ya, karena di sini ada yang namanya alif. Berarti dia dibacanya harus panjang, sehingga tidak seperti ini Bu. Banaba. Tidak seperti itu Ibu ya. Tetapi harus dipanjangkan. Banaba. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian irama yang keduanya dia naik. Bana. Nah, kalau ini kan banaba. Yang keduanya bana. Jadi datar dulu baru naik ya Bu ya. Banaba. Nah, seperti itu. Sofi contohkan dulu sebanyak 7 kali ya Bu ya, 7 kali. Nanti kita praktek sama-sama ya Bu ya. Nanti kita praktek satu orang. Sekarang Sofi contohkan dulu 7 kali. Boleh disimak Ibu sekalian ya Bu ya. Banaba. Nah, ini tidak ada harokatnya ya Bu ya. Kita harokatin dulu saja. Ini mungkin terlewat. Nah, ini ada harokatnya. Baik. Banaba. Baik, 2 kali lagi. Banaba. Baik, Ibu sekalian, Sobi terlalu cepat tidak Bu? Tidak. Tidak, baik, Masya Allah. Sudah siap Ibu sekalian praktek? Siap. Jadi fokus ya Bu ya. Yang ini dibacanya harus panjang. Baik, kita mulai dari Ibu Rusmini, silahkan. Banaba. Nah, yang keduanya naik Bu. Banaba.
Boleh diulang lagi, Ba- Bu? ya. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Baik, Masya Allah. Udah bagus ya, Bu ya, kadar 2 harokatnya. Masya Allah. Alhamdulillah, lancar Ibu Rusmini. Baik, Mumtaz. Selanjutnya, Ibu Endang, silahkan. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung lancar ya, Bu ya. Masya Allah, Ibu sekalian. Luar biasa. Syukron, Ibu Endang, Mumtaz. Selanjutnya, Ibu Hazlini, silahkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron, Ibu Hazlini. Mumtaz. Selanjutnya, Ibu Arum, silahkan. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Mumtaz, lancar semuanya sudah. Alhamdulillah. Berarti Ibu sekalian sudah tahu ya Bu ya, kadar 2 harokatnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya Ibu Nur, silahkan. Ibu Nur. Ibu Nur, silahkan. Suaranya kecil ya Bu ya? Atau sebentar ya Bu ya, kita tunggu dulu. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Nur sudah siap? Ya, ini saya maklum ini ke itu cucu. Oh iya iya Ibu, Yang tidak yang apa-apa Bu. mananya? Ya, Baik, yang mana? silakan. Yang ini Bu. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, Alhamdulillah, Mumtaz. Baik Ibu sekalian, Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lancar semuanya. Ibu sekalian sudah paham juga bagaimana kadar mad 2 harokat itu ya Bu ya. Karena memang nanti ya Bu ya, nantinya lagi kalau misalnya Ibu sekalian sudah belajar ke tahsin ya Bu ya, itu ada yang namanya mad 4 harokat ya Bu ya. Ada 4 harokat, ada 5 harokat, ada 6 harokat. Ini tuh panjang lagi ya Bu ya. Tapi kita hanya mempelajari di mad 2 harokat saja, dan kita juga mempelajarinya pelan-pelan dulu ya Bu ya. Pelan-pelan dulu. Baik Ibu sekalian, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup, karena waktunya juga ternyata tidak terasa ya Bu ya, sudah mau habis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ustazah. Sudah cukup? Baik, Masya Allah. Baik, sudah cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Sofi sampaikan bisa ibu-ibu sekalian pahami ya Bu ya. Bisa bermanfaat juga untuk ibu sekalian. Dan Sofi mohon maaf ya Bu ya, kalau misalnya Sofi dalam menyampaikan terlalu cepat atau terlalu lambat. Ibu sekalian boleh langsung komentar saja ya Bu ya. Boleh langsung misalnya terlalu cepat. Sofi penjelasannya terlalu cepat, nanti Sofi perbaiki lagi itu. Baik, kita cukupkan saja. Sofi mohon maaf kepada ibu sekalian kalau misalnya ada ucapan atau sikap dari Sofi yang kurang berkenan pada hati ibu sekalian. Semoga ibu-ibu sekalian mau melapangkan hatinya untuk mau memaafkan kesalahan Sofi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sofi juga mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian,
karena kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan kekeliruan, kesalahan itu datang dari diri Sofi sendiri. Syukron, jazakumullah khairan Ibu Hazlini, Ibu Rusmini, Ibu Endang, Ibu Arum, Ibu Nur sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu korbankan insya Allah pasti akan menjadi saksi ya Bu ya di hari kiamat nanti dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan saja. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca doa kifaratul majelis, doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustazah. warahmatullahi Ya Ibu, wabarakatuh. Sampai jumpa sama-sama. lagi. Ya, Ustazah. sampai bertemu di pekan selanjutnya ya Bu ya. Depan. Masya Allah. Tetap Insya semangat, Allah. tetap istiqomah ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Insya Allah. Baik, Sofi izin matikan Zoom-nya ya Bu ya. 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 Ya, Sehat-sehat Ibu semuanya. Amin. Amin.